Shalom, jumpa kembali bersama saya di Bijak di Akhir Zaman. Pada saat ini saya ingin membahas mengenai bagaimana ke depan dunia kita akan dikontrol oleh artificial intelligence, ya, oleh sistem yang dibangun dengan teknologi untuk mengatur manusia. Dan saya berpikir bahwa saatnya sudah dekat, saudara. Dan untuk mengawali pembacaan kita akan melihat di Wahyu pasal 13, saudara, di dalam Wahyu 13 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Wahyu 13 di sini, saudara, antikris itu nanti ada 3 yang berperan di akhir zaman. Kita akan baca satu persatu, nanti saudara bisa membaca secara lengkap. Saya akan membaca beberapa hal yang penting saja. Ayat 1 dikatakan, lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Ya, saudara, itu antikris yang pertama. Di situ ada banyak penafsiran menyangkut siapakah antikris itu, bagaimana tanduk itu, dan berkepala 7. Jadi ada yang berpikir mengenai 10 pemimpin atau 10 negara atau 10 pemimpin dengan 7 negara dan lain sebagainya. Jadi antikris akan timbul dari situ. Tetapi yang pasti ada antikris yang memimpin secara politik. Yang kedua, antikris yang akan ada di akhir zaman, tokoh yang kedua, di dalam ayat 11, dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi, dan bertanduk 2 sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Nah, saudara, ini berbicara mengenai antikris yang kedua, di mana dia akan menyerupai anak domba. Berarti ini bisa diumpamakan bahwa dia ini adalah tokoh agama, ya, tokoh spiritual. Dia menyerupai anak domba, seperti, ya, dia sepertinya seorang yang sangat religius, ya. Sepertinya mungkin orang berpikir dia orang Kristen, tetapi saudara, dia tidak berbicara seperti Tuhan berbicara, tetapi ia berbicara seperti seekor naga, dan naga ini adalah iblis. Jadi apa yang keluar dari binatang yang kedua ini adalah penyesatan, di mana di dalam ayat 12 di situ dikatakan ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah kepada binatang yang pertama. Lalu di dalam ayat yang ke-14 ada tokoh antikris yang ketiga, ya. Dikatakan, ya, 14 dan 15, saudara. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukan di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Perhatikan di sini dikatakan mendirikan patung. Ayat 15 dikatakan, dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Ayat 16 sampai 18 di situ kita sudah baca menyangkut tanda antikris, saudara. Jadi tokoh yang ketiga ini yang nanti akan mengontrol tanda 666. Nah, saudara, antikris berusaha meniru Tritunggal Allah, dan dia menciptakan Tritunggal antikris, saudara, yang saling mendukung. Yang pertama ada tokoh penguasa yang menguasai seluruh dunia, ya, pemimpin yang diangkat untuk menjadi pemimpin tokoh politik atas seluruh dunia, ya, paling tidak atas 10 negara, saudara, yang superpower. Yang kedua adalah tokoh agama yang akan menyesatkan banyak orang untuk menyembah tokoh antikris yang pertama. Dan yang ketiga, mereka akan memberikan kuasa kepada patung binatang.
Nah, saudara, apakah patung binatang ini, saudara? Patung binatang ini ya, kalau kita melihat pada zaman dahulu mungkin kita akan sulit menafsirkan ada patung yang bisa berbicara, bertindak begitu rupa ya, sehingga dia bisa menyebabkan orang diberi tanda pada tangan kanan, pada dahinya, dan tidak bisa jual beli tanpa tanda itu. Patung seperti apa ini, saudara, yang bisa menguasai ekonomi ini ya? Patung seperti apa yang bisa punya pemikiran, bisa berbicara ya? Pada saat ini kita tidak sulit untuk memperkirakan apa itu, saudara. Menurut saya, nanti saudara bisa memberikan komentar kalau berbeda. Menurut saya ini berbicara mengenai artificial intelligence, mengenai robot, mengenai teknologi artificial intelligence yang bisa berbicara, bertindak begitu rupa, saudara, sehingga bisa mengontrol orang dalam pemberian tanda, bisa mengontrol siapa yang sudah diberi dan belum, bisa mengontrol untuk menerima pembayaran dan tidak menerima pembayaran. Saudara, akhir zaman ini teknologi sudah berkembang begitu luar biasa. Komputer-komputer, saudara, sudah berkembang begitu luar biasa. Zaman dulu kita pernah mengetahui istilah superkomputer, tapi sekarang ada kuantum komputer yang kemampuannya berkali-kali lipat daripada superkomputer, saudara. Nah, teknologi-teknologi ini, saudara, mereka mampu untuk mengontrol seluruh dunia, ya, mengontrol data-data yang masuk, data-data yang keluar, sistem pembayaran seluruh dunia ke satu komputer saja, ya, ke satu komputer saja. Dan komputer ini bisa mempunyai pemikiran sendiri tanpa campur tangan manusia, bisa memutuskan sendiri sehingga disebut bahwa sehingga disebut dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Jadi saudara, pada akhir zaman tokoh antikris yang ketiga ini adalah mesin, saudara. Kita tahu satelit kita sekarang ini sudah mengelilingi, satelit-satelit yang ada di seluruh dunia ini sudah mengelilingi seluruh bumi, saudara, dan mampu untuk mendeteksi semua yang ada di seluruh permukaan bumi. Dan sistem komputer yang ada, artificial intelligence yang ada, bahkan sekarang sudah menguasai dunia perbankan, sudah menguasai dunia ekonomi, dan segala macam yang ada di dunia menyangkut dengan teknologi, saudara. Ya, mungkin kalau saudara yang sudah up to date dengan teknologi, sangat mudah untuk mengerti ini, saudara. Ya. Tetapi yang belum, saudara, mungkin saudara harus lebih banyak mencari lebih banyak info-info yang bisa memberikan supply yang bermanfaat dalam perkembangan teknologi, sehingga saudara bisa mengetahui sejauh mana kontrol teknologi terhadap kehidupan manusia saat ini. Saudara bisa bayangkan ketika saudara berbelanja di toko online, ya saudara, dan sampai saudara membaca atau saudara mencari, maka ada rujukan-rujukan yang diberikan, rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh toko online itu, saudara. Rujukan-rujukan yang diberikan itu bersumber dari artificial intelligence. Mereka tahu apa yang kita butuhkan, mereka tahu apa yang kita inginkan dari pola kita dalam mencari browsing di internet, ya, mencari sumber-sumber di internet, dan mereka mengetahui kesukaan kita apa, selera kita apa. Bahkan data-data saudara, sekarang KTP kita juga sudah masuk di dalam sebuah sistem digital. Dan nantinya seluruh sistem keuangan juga akan diatur secara digital. Nah, saudara, kenapa saya bicarakan ini di sini, saudara? Karena kita harus mempersiapkan diri. Kalau kita tahu bahwa tokoh antikris itu yang ketiga adalah teknologi yang menguasai sistem penjualan dan pembelian, maka suatu saat kita harus mempersiapkan diri untuk hidup tanpa teknologi, untuk hidup tanpa menjual dan membeli, saudara. Ini penting sekali. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa ketika kita masuk ke dalam sebuah sistem yang terintegrasi, ya,
maka kita tidak bisa menjual membeli, kita akan terperangkap untuk menerima tanda itu. Maka sebelum itu terjadi, saudara, kita harus mempersiapkan diri kita, ya, mempersiapkan diri kita. Kalau kita hitung kira-kira berapa lamakah masa itu akan terjadi, kurang lebih 3,5 tahun, paling lama sampai 7 tahun, saudara. Ya, jadi saudara, kita harus punya kemampuan pengendalian terhadap teknologi, atau kita punya kemampuan bertahan hidup tanpa teknologi, ya, tanpa HP, tanpa televisi, tanpa internet. Harus punya kemampuan seperti itu, dan punya kemampuan untuk bertahan tanpa menjual dan membeli. Sebab kalau kita tidak punya kemampuan untuk bertahan terhadap itu, maka kita akan ketika masuk di dalam sebuah sistem yang mengharuskan kita masuk dalam tanda 66, kita akan terjebak, saudara. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kalau para pegawai ya mulai berpikir untuk bagaimana, apa yang harus dilakukan kalau tidak bisa menjual membeli. Apa saja saudara bisa lakukan? Ya. Saran saya adalah menimbun bahan makanan seperti yang saya sampaikan di khotbah-khotbah saya sebelumnya, ya, sharing-sharing saya sebelumnya. Kenapa saya lebih menganjurkan menimbun makanan? Karena kalau bertanam itu saudara akan sulit menemukan tempat untuk bertanam. Dan bertanam itu perlu perawatan yang intens. Ketika saudara dikejar-kejar, saudara tidak bisa lari, saudara tidak bisa kemana-mana, saudara tidak bisa bertanam. Maka yang paling baik dan tepat menurut saya adalah kita harus membangun lumbung-lumbung kita, tempat-tempat penyimpanan, ya, kita harus membangun itu untuk masa-masa di mana kita tidak bisa menjual atau memberi, ya saudara. Jadi yang ingin saya bahas adalah berikutnya, banyak orang yang mengatakan bahwa kita tidak perlu menimbun makanan, tapi kita harus lari, ya, seperti dikatakan beberapa orang di dalam kitab Injil Matius misalnya, dikatakan di situ ada lari ke gunung, ya. Ya benar juga saudara, kita bisa lari ke gunung, tetapi makna yang sebenarnya di situ lari ke gunung itu karena di situasi di Israel, gunung itu merupakan tempat persembunyian, di mana gunung-gunung itu ada goa-goa di atas bukit yang menjadi tempat persembunyian ketika orang Israel dikejar-kejar oleh musuhnya, ya, baik oleh aparat maupun oleh bangsa-bangsa lain, ya. Ketika mereka diserang saudara dan mereka mengalami kekalahan, kebanyakan dari mereka akan lari ke goa-goa yang ada di dalam gunung-gunung itu. Jadi intinya lari ke gunung adalah bersembunyi, saudara. Nah, menurut saya kalau seandainya kita memang mengambil keputusan untuk bersembunyi, ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk bersembunyi. Bukan cuma lari ke hutan, bukan cuma lari ke gunung, tetapi kita juga bisa membangun tembok pertahanan di rumah kita, ya, mungkin pagar yang berlapis-lapis, ya. Kalau saudara pernah nonton Home Alone, ya, saya tidak mengatakan harus seperti itu, tapi prinsipnya adalah sama, membangun tempat perlindungan di dalam rumah, saudara. Karena memang kalau memungkinkan saudara bikin seperti, kalau tidak memungkinkan ya mau bilang apa, terpaksa saudara harus berpindah-pindah, ya, ke satu tempat ke tempat yang lain, saudara. Tapi seperti saya bilang, teknologi ini dia akan menguasai dunia, dia bisa mendeteksi kita dimanapun kita berada, saudara. Ya, jadi memang sangat sulit mencari tempat yang terpencil. Tetapi kalau memang itu memungkinkan, silahkan. Ya, karena yang penting adalah bersembunyi. Tetapi kalau saudara tidak bisa, saya anjurkan saudara mulai membangun tembok-tembok, kubu-kubu pertahanan di rumah saudara dengan pintu yang berlapiskah, tembok yang berlapiskah, ada jebakankah atau apa yang mempersulit mereka untuk masuk. Dan supaya kita tidak keluar rumah, ya, atau kita keluar pada saat-saat malam atau saat-saat tertentu, untuk mengurangi itu kita tidak bisa
berjual dan membeli, kita harus menumpuk bahan pangan. Jadi mungkin sharing yang ingin saya sampaikan adalah ini, saudara. Kenapa saya melihat waktunya sudah dekat? Karena sebentar lagi kita sudah melihat sekarang ini, pada saat saya menyampaikan ini, ada perang antara Rusia dan Ukraina. Seperti materi saya yang saya sampaikan mengenai meterai kedua dan meterai ketiga, bahwa perang akan terjadi diikuti inflasi, maka saudara, memang dunia ini akan dibawa kepada sebuah kekacauan supaya dunia ini berserah pada antikris dan sistem yang dibangunnya. Jadi dunia ini akan masuk ke sebuah perang, saudara, yang berskala besar. Saya tidak tahu apakah kita di Indonesia juga akan mengalaminya atau ikut terlibat di dalamnya, tetapi paling tidak inflasi yang akan terjadi itu pasti akan mempengaruhi dunia, di mana dikatakan secupak gandum sedinar harganya. Dan pada saat itu terjadi, kalau kita mau mengumpulkan bahan makanan, saudara, sudah sangat terlambat. Jadi kita harus bersiap-siap dari sekarang, ya. Kita harus mempersiapkan dari sekarang. Kalau misalnya masih lama itu terjadi, kerugian kita sedikit. Tapi kalau itu segera terjadi, maka kita sangat diuntungkan. Jadi di akhir dari sharing yang saya sampaikan pada saat ini, saya harapkan kita menjadi bijak di akhir zaman. Puji Tuhan. Shalom.